Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Maulida dengan NIK CP144 dari Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan skenario manufaktur. Untuk skenario manufaktur ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu create user, security matrix, dan configuration pada staf IT. Kemudian yang kedua yaitu create bill of material, create workstation, dan create operation pada staf IT. Kemudian yang ketiga, create purchase order product tabletop to vendor wood, corner pada manager purchase. Kemudian yang keempat, internal transfer, create manufacture order, edit expected work order, dan work order pada admin production. Kemudian yang kelima yaitu ada unbill order, create manufacture order, dan create work order pada admin production. Baik, untuk yang pertama yaitu create user, create security matrix, dan configuration pada staf IT. Baik, di sini untuk tugas dari staf IT pada bagian security matrix di sini terdiri dari 5 user. Yang pertama yaitu ada admin Michael. Jadi admin Michael ini berperan sebagai staf IT pada bagian inventory. Admin Michael ini pada bagian inventory memiliki hak akses sebagai administrator. Kemudian pada bagian purchase memiliki hak akses sebagai administrator. Kemudian pada bagian manufacturing memiliki hak akses sebagai administrator, dan pada bagian sales memiliki hak akses sebagai administrator. Kemudian pada user Sunny berperan sebagai staf IT. Pada bagian inventory, user Sunny memiliki hak akses sebagai administrator. Pada bagian purchase, user Sunny ini memiliki hak akses sebagai administrator. Kemudian pada bagian manufacturing memiliki hak akses sebagai administrator. Kemudian pada bagian sales memiliki hak akses sebagai administrator. Untuk user Chia memiliki peran sebagai admin production. Jadi pada bagian inventory, user Chia memiliki hak akses sebagai user, dan pada bagian manufacturing, user Chia ini memiliki hak akses sebagai user. Kemudian ada user Jerome. User Jerome ini memiliki peran sebagai admin production. Jadi pada bagian inventory, pada bagian inventory, user Jerome ini memiliki hak akses sebagai user. Kemudian pada bagian manufacturing, dia memiliki hak akses sebagai user. Dan yang kelima ada user Santi. User Santi ini berperan sebagai supervisor. Pada bagian inventory, dia memiliki hak akses sebagai user. Kemudian pada bagian manufacturing, dia memiliki hak akses sebagai administrator. Baik, di sini untuk data user yang akan diimport ke dalam Odoo, di sini untuk datanya yaitu saya akan buat dari user Sunny, Chia, Jerome, dan Santi. Baik, di sini langsung saya demonstrasikan. Pertama, kita buka dulu aplikasi Odoo, kemudian klik menu Home, kemudian klik Settings, kemudian klik Manage User, kemudian klik Favorit, klik Import Record, Upload File, kemudian pilih filenya. Di sini filenya sudah dibuat dalam format Excel. Nah, untuk filenya di sini dia terdiri dari name, login, dan password. Tetapi sebelum mengimport filenya di sini, terlebih dahulu klik tes untuk mengetahui filenya sudah valid atau belum. Jika filenya sudah valid, maka akan muncul keterangan everything seems valid. Jika filenya belum valid, maka nanti akan muncul keterangan error mengenai
file yang salah. Jika filenya ini sudah valid, klik import. Tetapi karena di sini saya sudah melakukan import file terlebih dahulu, untuk filenya di sini saya cancel dan saya akan tunjukkan file yang sudah saya import. Baik, di sini untuk file yang sudah saya import terdiri dari user Cia, user Jerome, user Santi, user Sani, dan user Santi. Baik, untuk bagian selanjutnya ya dari staf IT yaitu create bill of material, create workstation, create operation. Baik, di sini kita klik menu home, kemudian klik purchase. Baik, untuk sebelum membuat bill of material, di sini kita buat terlebih dahulu untuk vendor. Jadi klik order, kemudian klik vendor. Jadi untuk vendor yang saya buat, untuk membuat vendor di sini bisa klik new. Nah, di sini tinggal diisikan nama dari vendor, kemudian alamat, NPWP, ID PKP, kemudian phone, mobile, email, website, dan teks. Tetapi karena saya sudah membuat di sini, saya akan tunjukkan untuk vendornya. Untuk vendornya di sini, untuk vendornya yaitu Wood Corner. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat produknya terlebih dahulu. Untuk produknya, untuk membuat produknya di sini bisa klik new. Kemudian di sini bisa diisikan name, sales price, compare to price, customer text, dan cost, produk kategori, dan lain sebagainya. Dan untuk membuat dan bisa juga dan di sini bisa juga sekalian mengisikan berapa banyak produk yang mau kita buat untuk kuantitinya. Untuk produk yang sudah saya buat, di sini ada ada 5 produk. Yang pertama yaitu table, kemudian yang kedua yaitu table leg, kemudian yang ketiga ada screw, kemudian yang keempat ada bolt, kemudian yang kelima yaitu ada tabletop. Baik, untuk yang pertama di sini. Nah, untuk yang pertama di sini dia ada namanya yaitu FG_9666 table. Jadi untuk produk type-nya di sini saya buat storable product, kemudian invoicing policy-nya itu delivery quantities, kemudian di sini untuk sales price-nya belum saya buat. Kemudian jika ingin mengupdate quantity bisa diklik yang on hand. Nah, kemudian di sini bisa diedit untuk kuantitinya. Jika sudah, nanti bisa diklik set. Untuk produk selanjutnya,
yaitu ada tabelek. Di sini nama produknya yaitu RM_23333 tabelek. Sama seperti sebelumnya, untuk sales price-nya di sini saya tidak isi. Kemudian untuk update kuantitinya yaitu bisa diklik yang on hand, kemudian isi quantity yang kita inginkan, kemudian klik set. Begitu juga untuk produk selanjutnya. Baik, langsung saja di sini untuk membuat bill of material, klik menu home, kemudian klik manufacturing. Untuk selanjutnya yaitu klik produk, kemudian klik bill of material. Nah, jika sudah seperti ini bisa diklik new, kemudian masukkan produk yang nama produknya. Di sini untuk nama produknya yaitu table 144, kemudian kuantitinya di sini saya buat 2. Kemudian di sini headline-nya yang pertama yaitu ada tabletop. Kemudian yang kedua yaitu ada tabelek. Kemudian yang ketiga ada bold. Dan yang keempat ada screw. Baik, pada bagian ini untuk kuantitinya yaitu tabletop dan tabelek itu masing-masing 1, kemudian yang bolt dan screw itu masing-masing 4. Ini untuk tabletop dan tabelek 1, kemudian bolt di sini kita buat 4 dan screw-nya di sini dibuat 4. Nah, jika sudah sesuai, untuk kuantitinya di sini buat 1, maaf. Jika sudah sesuai seperti ini, untuk referensinya yaitu BOM Furniture 001. Jika sudah, kita klik save manually. Nah, di sini bill of materialnya sudah jadi. Baik, untuk yang selanjutnya di sini kita akan buat operation. Jadi pada bagian configuration klik operation. Baik, di sini klik new. Kemudian untuk nama dari operationnya di sini. Untuk sebelumnya kita buat dulu work center terlebih dahulu. Untuk membuat work center di sini klik new,
Kemudian untuk nama dari work center-nya itu kita copy saja di sini. Yang pertama ada cutting, kemudian kodenya WC01, kemudian time efficiency 100, capacity 2. OEE targetnya 100. Kemudian cost per hours-nya atau biaya per jamnya yaitu sekitar 12.000. Baik, jadi seperti ini kira-kira untuk work centers-nya. Jika sudah, bisa diklik save. Baik, untuk selanjutnya
Baik untuk di sini untuk work centernya sudah ada, yaitu dari cutting, furnace, dan assembly dan drill station. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat operationnya. Jadi klik configuration, kemudian klik operation. Jadi pada bagian operation di sini, untuk membuat operationnya bisa diklik new, kemudian diisi pada bagian operationnya. Nama dari operationnya yaitu di sini yang pertama ada cutting, yang kedua ada manual assembly, kemudian yang ketiga ada finish. Kemudian untuk pemilihan work ordernya yang tadi kita buat cutting yang pertama, kemudian yang kedua itu assembly dan drill station, dan yang ketiga ada furnace. Untuk expected durationnya ini ada satu ini sama dengan 60 menit. Kemudian ada dua ini 120 menit, dan yang ketiga ada 3 atau 180 menit. Baik, di sini diisi nama operationnya, kemudian bill of material yang tadi kita buat, kemudian untuk work centernya, kemudian apply variant ini opsional, kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu computer based on track time, kemudian pilihan yang kedua ada set duration manually. Untuk pilihan duration computation ini pilih yang set duration manually. Kemudian default durationnya ini disesuaikan sesuai dengan permintaan dari operationnya, yang ini 60 menit, 120 menit, dan 180 menit. Baik, di sini saya akan tunjukkan untuk operation yang sudah saya buat. Jadi untuk operationnya di sini yang pertama yaitu ada cutting. Jadi untuk nama operationnya di sini ada cutting CP144, kemudian bill of materialnya yaitu BOM furniture 001 buka kurung FG_9666 tutup kurung table CP144, kemudian work centernya di sini ada cutting CP144, kemudian worksheetnya di sini saya pilih yang text, untuk duration computationnya di sini ya set manually, kemudian default durationnya di sini saya buat 1 menit, kemudian untuk company-nya di sini dibuat My Company San Francisco. Untuk operation yang kedua yaitu ada manual assembly. Jadi untuk operation yang kedua ini nama operationnya yaitu ada manual assembly dengan bill of material BOM furniture 001 buka kurung FG buka kurung FG_9666 table, kemudian work centernya itu assembly and drill station, kemudian duration computationnya itu set duration manually, kemudian default duration di sini saya buat 2 menit. Baik, untuk yang ketiga yaitu ada finish. Jadi untuk operation finish ini dengan nama operation finish CP144 dengan bill of material BOM furniture 001 FG9_666 table, kemudian work centernya yaitu furnish, duration computationnya itu set duration manually dengan default duration 3 menit. Baik, untuk bagian IT tugasnya sudah selesai. Untuk bagian ketiga yaitu di sini create purchase order product tabletop to vendor wood corner pada manager purchase. Klik menu home, kemudian klik module purchase. Untuk membuat purchase order di sini klik new. Kemudian di sini masukkan nama vendornya.
food corner. Baik, untuk produknya di sini untuk produknya di sini table. Ini kuantitinya 3. Kemudian unit price-nya yaitu 200.000. Kemudian tax-nya di sini 11%. Oke, untuk order deadline-nya di sini tanggal 11 dan expected arrival-nya di sini saya buat tanggal 18. Nah, jika sudah seperti ini, klik yang send by email. Kemudian klik send. Nah, jika sudah, klik yang confirm order. Kemudian klik receive product. Kemudian klik validate. Jika ada muncul keterangan you have not record dan quantities yet, by clicking an apply order will process all the quantities, klik yang apply. Nah, untuk bagian pembuatan create purchase order pada manager inventory sudah selesai. Untuk bagian selanjutnya yaitu internal transfer, create manufacturing order, edit expected work order, dan work order pada admin production. Jadi di sini klik menu home, kemudian klik modul inventory. Nah, jadi pada modul inventory di sini klik operation, kemudian klik transfer. Pada bagian transfer di sini klik yang new. Jadi pada bagian transfer di sini untuk kontak yaitu my company San Francisco. Kemudian operation type-nya di sini your company internal transfer. Source location-nya itu WH stock. Kemudian destination location-nya yaitu di sini destination location-nya situ WH pre-production. Dan untuk produknya di sini add line. Yang pertama yaitu ada tabletop.
Kemudian yang kedua yaitu ada table leg. Kemudian yang ketiga ada bolt. Kemudian untuk yang keempat ada screw. Nah, jika sudah seperti ini, klik save manually. Kemudian klik mark as to do. Nah, jika sudah maaf untuk ini saya cancel. Saya akan ulang lagi. Maaf, yang pertama tadi ada kesalahan di bagian dimen ini, saya tidak isi. Jadi untuk tabletopnya di sini dimennya 2, table leg-nya di sini dimennya 2, kemudian bolt di sini dimennya 8 dan screw di sini dimennya 8. Nah, jika sudah klik save manually. Jika sudah, klik yang mark as to do. Kemudian klik yang set quantity. Kemudian klik validate. Nah, jadi di sini untuk transfernya sudah jadi. Baik, untuk selanjutnya yaitu selanjutnya adalah membuat manufacturing order. Klik menu home, kemudian klik manufacturing. Jika sudah, di sini klik new.
Baik, di sini sepertinya ada kesalahan teknis, jadi di sini kita ambil saja yang draft. Nah, untuk ini kita ganti saja. Baik, di sini untuk produknya itu table FG_966 table, kemudian bill of materialnya BOM Furniture 001, FG_966 table, kuantitinya 2, schedule-nya tanggal 11, responsible-nya user Jerome, kemudian company-nya di sini My Company San Francisco, kemudian untuk produknya ini terdiri dari tabletop, table leg, bolt screw, untuk sebanyak di sini tabletop dan table leg itu sebanyak 2, kemudian bolt dan screw-nya itu sebanyak 8 unit. Untuk bagian work order-nya di sini terdiri dari cutting, assembly dan varnish. Kemudian untuk expected-nya di sini 60 menit, kemudian ini 120 menit. Untuk expected-nya di sini 60 detik, ininya kemudian yang kedua itu 120 detik dan yang ketiga yaitu 180 detik. Baik, jika sudah terisi, klik save. Jika sudah, klik confirm. Baik, untuk menjalankan ini, klik start. Nah, jika dirasa sudah, bisa diklik done. Selesai. Begitu juga seterusnya. Klik start. Kemudian klik done. Kemudian start. Klik done.
Baik, untuk work centernya di sini anggap saja di sini sudah finish semua. Jika sudah di sini klik quantity. Pastikan di sini kuantitinya sudah benar, yaitu 2. Jika sudah benar, klik approve. Jika sudah, klik yang mark as done. Nah, di sini dia status manufacturing ordernya sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk bagian selanjutnya yaitu unbuild order, create manufacturing order, dan work order pada admin production. Baik, untuk work order yang ini dikarenakan bahan pada produk tabletopnya tidak diproduksi atau mengalami kekurangan bahan yaitu pada wood panelnya, maka akan mencari produk pada vendor lain. Jadi untuk langkah-langkahnya di sini pada manufacturing order yang ini klik yang unbuild. Untuk kuantitinya di sini sebanyak 1 kuantiti. Nah, jika sudah, klik yang unbuild. Nah, di sini untuk unbuild-nya sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat manufacturing order yang baru. Sepertinya di sini untuk tombol new-nya di sini masih mengalami error. Jadi di sini kita ambil saja yang draft.
Baik, untuk work ordernya di sini untuk produknya FG_9666 table, kemudian bill of materialnya BOM Furniture 001 FG9666 table, kemudian kuantitinya di sini 1 karena yang tadi kita buat itu 2 karena 1 dia mengalami kekurangan bahan, jadi ini untuk manufacturing ordernya kuantitinya kita buat 1, kemudian schedule date-nya di sini tanggal 11, kemudian untuk responsible-nya di sini Santi, company-nya itu My Company San Francisco, kemudian untuk produknya yaitu terdiri dari tabletop, table leg, table bolt, kemudian screw dengan konsumnya itu untuk tabletop dan table leg itu 1 dan untuk boltnya itu ada 4. Kemudian untuk work ordernya di sini 60 detik. Yang pertama itu cutting, kemudian assembly dan dry stationnya itu 120 detik, kemudian yang varnishnya itu 180 detik, dengan totalnya itu 360 detik. Baik, jika sudah sesuai, klik save. Nah, jika sudah, klik confirm. Jika sudah, di sini kita bisa mulai saja start seperti tadi. Nah, untuk work center-nya di sini anggap saja sudah finish semua. Jika sudah finish semua, kemudian di sini klik mark as done. Nah, di sini untuk manufacturing order-nya di sini sudah selesai dibuat. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian supervisor, kita akan mengecek untuk manufacturing ordernya di sini. Klik reporting, kemudian manufacturing order. Untuk grafiknya. Kemudian kita klik yang pivot table. Nah, di sini untuk yang ini furniture underscore 96666 table. Kita klik. Nah, di sini dia sudah terdapat. Oh, maaf. Untuk manufacturing ordernya di sini yang tabelnya ini, yang FG_966 table CP144. Jadi di sini untuk tabelnya di sini terdiri dari 4, karena sebelumnya di sini saya sudah melakukan untuk simulasinya saya sudah lakukan kemarin. Jadi di sini dia terdiri dari 4 untuk manufacturing ordernya. Yang 2 ini saya lakukan semalam dan ini yang barusan saya lakukan. Baik, sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.